wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatidz, para kiai, para hujjah, tokoh masyarakat yang ikut hadir bersama kita, yang insya Allah kehadiran beliau semua membawa keberkahan di dalam majelis ini. Sebagaimana kita akan membahas daripada hadis yang kelima daripada kitab Nurul Iman, dinyatakan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini ayolah ahbab dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, artinya jauhilah sejauh-jauhnya akan 7 perkara kata Rasulullah. Tapi al-maksud, yang dimaksud oleh para ulama, ucapan 7 perkara ini itu bukan hanya 7 saudara sekalian, tapi perkara yang tidak terhitung jumlahnya. Sebab maksiat bukan cuma 7 ya, maksiat banyak, sebagaimana taat juga banyak. Akan tetapi Nabi mengkhususkan dalam 7 perkara ini agar mudah kita memahaminya dan mengingatnya. Sebab kalau seandainya Nabi nggak bilang sab'al mubiqat, cuma bilang jauhilah qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa tawalli yaumiz zuhfi wa sihir dan yang lainnya, mungkin kadang-kadang kita sebagai umat Rasulullah kurang bisa menangkap akan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memberikan adat, jumlah, bilangan, jauhilah akan 7 perkara. Sebagaimana kadang-kadang kalau kita lihat hadis Rasulullah, Nabi kadang-kadang mengatakan amalan yang paling afdol 3 perkara. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan amalan yang afdol ada 5 perkara. Dalam riwayat yang lain kadang-kadang Nabi mengatakan amalan yang afdol hanya 1 perkara. Kenapa saudara sekalian? Apakah Nabi ragu akan penyebutan jumlahnya? Tidak. Tapi Nabi menyampaikan hadis sesuai dengan keadaan umat yang ada di hadapannya. Melihat keadaan para sahabat-sahabat yang ada di hadapannya, maka Nabi memberikan ala qadri ugulihim, sesuai kadar pemahaman mereka, agar mereka lebih mudah memahaminya dan mengingatnya. Makanya Nabi menyebutkan kadang dalam hadis ini sekian, dalam hadis lain sekian, sebab Nabi menyampaikan hadis tersebut bukan pada satu waktu saudara sekalian, tapi Nabi melihat keadaan umat, keadaan sahabat yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada sahabat yang memang dekat sama Rasulullah, paham akan Islam. Kadang-kadang ada satu sahabat dari Badui, jauh dari luar kota Madinah. Maka di situ saudara sekalian Nabi menyampaikan hadisnya sesuai dengan keadaan pemahaman mereka. Jadi jelas di sini sab'ul mubiqat bukan berarti 7 maksiat cuman ada 7 doang, enggak. Maksiat banyak yang harus kita jauhi. Maksiat banyak yang harus kita tinggalkan. Tapi 7 perkara ini dikhususkan oleh Rasulullah biar kita lebih mengingatnya dan lebih berhati-hati, sebab 7 perkara ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad al-mubiqat. Apa pengertian al-mubiqat? Al-mubiqat pengertiannya adalah al-muhlikat, yang menyelakakan pelakunya dan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka Allah. Jadi hati-hati akan maksiat yang 7 ini. Kita tahu maksiat semuanya menyelakai pelakunya ya. Orang yang melakukan maksiat tempatnya neraka. Orang yang melakukan maksiat dapat murka Allah, betul.
maksiat apapun itu. Tapi khususnya 7 perkara ini maksiat yang benar-benar dibenci Allah. Maksiat yang benar-benar besar. Bisa kita bilang minal kabair, dosa besar, saudara sekalian. Mungkin kadang-kadang kita bertanya-tanya, Beb, apa sih perbedaan dosa besar sama dosa kecil? Kita sering dengar ini dosa kecil, ini dosa besar, ya. Hadza minal kabair wa hadza minas shaghair. Apa perbedaannya? Ikhtalaful ulama. Ulama berbeda pendapat akan hal ini. Ada yang mengatakan dosa besar itu setiap dosa yang wajib dikenakan had, hukuman. Seperti bunuh, qisas. Mencuri, potong tangan. Ya. Jadi itu adalah maksiat-maksiat yang mana diwajibkan pelakunya dikenakan had atau hukuman yang telah digariskan syariat. Adapun atas pendapat ini, saudara sekalian, berarti maksiat apapun yang tidak dikenakan had atau hukuman secara syariat, maka itu namanya dosa kecil. Pendapat sebagian ulama. Ada pendapat mengatakan, ulama yang lainnya mengatakan, dosa besar adalah dosa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Disebutkan ancamannya di dalam Al-Quran, walaupun tidak ada had, walaupun tidak dikenakan hukuman. Seperti apa? Seperti gosip, ngomongin orang, ya. Ngomongin orang, ancamannya disebutin dalam Al-Quran. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibba ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini dosa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi apakah dikenakan had? Apakah orang gosip dipecut? Apakah orang yang bergosip bakal dipenjara? Tidak, ya. Tapi disebutkan nggak dalam Al-Quran? Disebutkan dalam Al-Quran. Maka atas pendapat ini, bergosip merupakan dosa besar. Tapi pendapat pertama mengatakan kalau nggak kena had berarti dosa kecil. Atas pendapat pertama, gosip merupakan dosa kecil. Tapi menurut pendapat kedua, gosip merupakan dosa besar, saudara sekalian. Ada pendapat yang lainnya. Yang namanya dosa besar itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau pelakunya merasa berat dan merasa malu dan menyesali akan kemaksiatan yang dilakukannya, maka itu dosa besar. Tapi kalau seandainya pelaku kadang-kadang melakukan, dia belum pernah melakukan maksiat sedikit, nganggap enteng, ini dosa kecil bagi dia. Dan ada pendapat keempat, pendapatnya kaum sufiyin. Orang-orang sufi berpendapat dosa besar itu, Pak, adalah setiap dosa kepada yang maha besar, besar. Ketika orang bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah. Allah maha besar, Allah maha agung. Dan setiap maksiat kepada yang maha agung, agung. Maksiat yang dilakukan kepada yang maha besar, besar. Maka atas pendapat keempat ini tidak ada yang namanya dosa kecil, semua dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinyatakan Al-Imam Muhammad Al-Baqir ketika memberikan nasihat kepada putranya Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, ya Ja'far, innallaha khaba'a fi thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, katanya. Innallaha khaba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan, fala tahgiranna ayyut ta'ah. Maka jangan kau remehkan amalan taat sekecil apapun. Kemudian beliau mengatakan, wa innallaha khaba'a sakhatahu fi ma'siyatih fala tahgiranna ma'siyah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiatnya, maka jangan pernah meremehkan maksiat, sebab kemungkinan di situ letak murka Allah. Dan yang ketiga, saudara sekalian, innallaha khaba'a auliya'u fi khalqih. Allah menyembunyikan para kekasihnya di antara makhluk-makhluk yang lainnya, maka jangan pernah meremehkan siapapun yang ada di hadapan kita. Jadi di sini perlu kita pahami bahwa dosa besar, penjelasannya telah disebutkan tadi, ada 4 pendapat ulama, ya. Ada mengatakan, kita ulangi, dosa besar itu adalah yang disebutkan atau dikenakan had, hukuman secara syar'i. Pendapat kedua mengatakan dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan ancamannya di dalam Al-Quran.
Pendapat ketiga, dosa yang mana pelakunya habis melakukan merasa berat dan takut pada Allah, ini dosa besar bagi dia. Dan yang keempat, pendapat kaum sufiyin adalah setiap dosa yang dilakukan yang pada maha besar itu merupakan dosa besar. Baik, ala kulli hal, kita kembali kepada hadis pembahasan kita ini. Nabi menyatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah dari engkau 7 perkara atau maksiat yang bisa mencelakakan engkau atau dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini tentunya maksiat yang paling besar dilakukan oleh makhluk kepada Allah adalah maksiat syirik. Menyekutukan Allah, meninggalkan Islam, ini maksiat besar. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha yaghfiru ma duna dzalik. Ya. Innallaha la yaghfiru, dalam ayat Quran Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kekafiran atau menyekutukan Allah, tapi mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Arti kalau orang melakukan dosa apapun selain syirik, kalau dia tobat diterima sama Allah. Tapi kalau orang yang berbuat syirik tidak akan dapat ampunan Allah sampai dia memeluk Islam. Maka di situ wajib kita perhatikan, jangan pernah menyekutukan Allah. Di sini dijelaskan asyirik, saudara sekalian, adalah meyakini adanya Tuhan selain Allah, atau meyakini adanya makhluk yang memiliki kemampuan seperti Allah. Ada syirik. Seperti ada satu orang mengatakan, oh saya bisa melakukan ini semua nih berkat cincin ini nih. Cincin ini masya Allah. Dengan cincin ini saya bisa kaya, dengan cincin ini dagangan saya laku, dengan cincin ini, hati-hati. Kalau dia meyakini cincin yang bisa mendatangkan kekayaan, ada syirik. Tapi kalau dia yakin cuma sekedar ucapan yang memberi kemampuan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dinyatakan syirik. Ini perlu kita luruskan, saudara sekalian. Kadang-kadang orang menggampangkan hal ini ya. Dia bilang, ziarah kubur katanya syirik. Oh, syirik dari mana? Ada ente minta sama orang yang udah meninggal dunia, minta kepada orang meninggal dunia dibilang syirik. Ente minta sama bapak ente duit, syirik apa enggak? Pergi ke dokter, kalau lagi sakit dokter sembuhin saya, syirik apa enggak? Kenapa dibedain? Beneran minta sama orang dia meninggal dunia, syirik. Minta sama orang hidup, enggak syirik. Jadi jelas saudara sekalian, ketika orang berziarah ke makam kaum sholihin, tidak dinyatakan syirik. Sebab dia yakin bahwa para aulia hanya perantara, wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang beranggapan kalau seandainya ziarah kubur dibilang syirik, ini adalah orang yang nggak paham tentang makna syirik, saudara sekalian ya. Nggak paham tentang makna syirik. Oke, kadang-kadang dengan alasan kalau ziarah kubur minta kepada orang yang dia meninggal dunia syirik. Ada nggak paham dia, tidak mengerti. Kalau dia bilang kayak begitu berarti dia harus hukumkan semua orang yang minta kepada selain Allah syirik. Anak minta bapaknya musyrik, iya. Teman minta bantuan dari temannya syirik. Kemudian kalau orang sakit datang ke dokter syirik. Oh, la haula wala quwata illa billah. Terus orang Islam siapa isinya di dalam dunia ini? Cuman dia doang orang Islam, ya lainnya dihukumkan syirik. Maka perlu kita pahami artinya syirik adalah dia meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki kemampuan seperti Allah. Tapi kalau meyakini selain Allah itu adalah wasilah, perantara, yang memberikan kemampuan adalah Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dinyatakan syirik. Tidak dinyatakan syirik. Jadi jelas sekarang kita paham makna syirik. Pengertian syirik adalah menyekutukan Allah atau meyakini makhluk selain Allah, ada makhluk yang memiliki kemampuan seperti Allah. Hadza syirik. Wa hakadha. Dan juga perlu kita pahami saudara sekalian makna syirkul billah. Arti kita harus meyakini bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah. La syarika lahu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya Tuhan lebih dari satu, saudara sekalian, kalau seandainya Tuhan lebih dari satu, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, law kana fihi ma'aliha illallah la fasadata. Kalau seandainya di alam semesta ini ada Tuhan lebih dari satu selain Allah, Tuhan selain Allah seperti yang diyakini oleh orang-orang yang berseberangan dengan kita, maka alam semesta ini bakal rusak, saudara sekalian.
Gimana enggak? Orang kalau sendiri, kalau ente sendiri ini, apapun yang ente lakukan terserah ente ya. Kalau sendiri, ente mau makan makan, mau minum minum, mau tidur silahkan, mau bangun silahkan, ada yang larang? Enggak, saya sendiri kok. Tapi coba kalau berdua, kongsian, pengen apa-apa mesti ngomong dulu. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Yang satu pengen bangun, bilang satu pengen tidur. Saya mau bangun, kalau saya mau tidur dulu deh. Kadang-kadang kalau ente pergi bareng-bareng sama teman-teman kan gitu ya. Bilang ayo kita jalan, bilang anu istirahat dulu. Beda. Artinya kalau seandainya Tuhan lebih dari satu, ini yang dikhawatirkan. Beda pendapat, mana mungkin ada alam semesta. Seperti ada dewa perang, ada dewa rahmat. Yang satu nurunin rahmat, yang satu nurunin bala. Jadi apa dunia ini? Artinya rusak. La fasadata kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala esa, maka di sini maksiat yang besar adalah asyirku billah. Maksiat yang enggak bakal mendapatkan ampunan Allah kecuali kalau dia memeluk Islam. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah as-sihr. Perbuatan sihir. Ini juga dijelaskan oleh ulama. Amrun kharigul 'adah. Perkara yang luar biasa itu ada 7 perkara. Perkara yang luar biasa ada 7 perkara. Yang pertama ada yang namanya irhasat. Irhasat itu adalah kelebihan atau perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para calon-calon nabi. Artinya para anbiya sebelum diangkat menjadi rasul, masih kecilnya kadang-kadang memiliki sesuatu yang luar biasa. Ini dinamakan irhasat. Seperti Nabi kalau jalan Pak, umur baru 6 tahun atau 7 tahun, itu kadang-kadang bakal dilihat awan selalu naungi Rasulullah. Luar biasa. Kemudian juga Nabi bilang, aku dulu waktu masuk kota Mekah, jalan di lorong-lorong kota Mekah, masih kecil kata Nabi, itu aku mendengar pohon dan bebatuan mengucapkan salam kepadaku. Luar biasa. Ini namanya irhasat. Sebagaimana Nabi Isa bisa berbicara saat masih bayi. Irhasat namanya. Yang kedua ada yang namanya mukjizat. Mukjizat ini adalah perkara yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya dan rasulnya. Para nabi memiliki hal yang luar biasa. Nabi Musa tongkatnya berubah jadi ular. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ini namanya mukjizat. Perkara yang luar biasa yang diberikan kepada para anbiya. Yang ketiga ada namanya i'anah, pertolongan. Ini ada perkara yang luar biasa diberikan kepada awamul muslimin. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Orang muslim, bukan orang soleh, tapi muslim dia. Kadang-kadang mendapatkan pertolongan Allah ketika dia dalam keadaan terjepit, yang mana secara logika nggak bisa lolos, tapi subhanallah bisa lolos. Ada jalan keluar. Maka pertolongan Allah kepada dia ini dinamakan i'anah. Yang keempat namanya karomah. Karomah ini adalah perkara yang luar biasa diberikan Allah kepada para kekasih Allah atau para aulia, atau dikenal dalam bahasa Indonesianya keramat ya. Keramat luar batang, keramat kuitang, keramat ini ada keramat, karomah. Ini orang keramat nih. Artinya memiliki perkara yang luar biasa, sedangkan dia adalah orang yang saleh dekat dengan Allah. Yang kelima ada yang namanya ihanah. Ihanah adalah perkara yang luar biasa diberikan Allah kepada orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Orang-orang ngaku-ngaku jadi nabi kadang-kadang punya perkara luar biasa. Ini namanya ihanah. Kayak Musailimah al-Kadzab. Musailimah al-Kadzab, dia salah satu orang yang mengaku nabi dan rasul di zamannya Rasulullah. Sampai dia tulis surat kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Muhammad, ini dunia terlalu luas untukmu. Gimana pendapatmu kalau kita bagi 2? Setengah buat saya, setengah buat ente. Kalau udah kita bagi 2, ente nggak boleh nyebrang ke tempat aneh, aneh juga nggak bakal nyebrang ke tempat ente.
Maka saat itu Nabi ketika membaca ini surat, Nabi bilang jawabin suratnya. Apa jawabannya? Dia bilang, kata Rasulullah, tulis min Muhammadir Rasulillah ila Musailimah al-Kadzab. Dari Nabi Muhammad utusan Allah kepada Musailimah sang pendusta. Sebab tadinya Musailimah nulis suratnya awalnya apa, dari Musailimah Nabi kepada Nabi Muhammad, Nabi juga. Jawab dari Nabi Muhammad kepada Musailimah sang pendusta. Apa isi suratnya? Ya Musailimah, dunia ini milik Allah. Allah berhak memberikan kepada siapapun yang diinginkan. Aneh dan ente gak punya hak untuk mengambilnya. Maka hadza Musailimah, dia tetap mengaku sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Sampai sekali waktu ada satu wanita bawa putranya yang masih bayi, baru lahir ini bayi, rambutnya jarang. Datang kepada Musailimah, dia bilang, ya Nabi Musailimah, saya dengar di kota Madinah Nabi Muhammad ketika didatangkan seorang bayi yang masih kecil yang rambutnya jarang, diusap langsung tumbuh rambut. Maka tolong usap dong kepala bayi saya sebagaimana Nabi Muhammad mengusap kepala bayi yang jarang rambutnya langsung tumbuh rambut. Kata Musailimah, baik, kemarikan bayimu. Ketika didekatkan, diusap oleh Musailimah. Sekali usap, subhanallah, saudara sekalian, langsung rontok rambut itu bayi. Ya, rontok. Sekarang siapa yang bisa? Ini kalau kita usap rontok nggak rambutnya? Enggak, luar biasa ya. Tapi lihat penghinaan, dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking hinanya, itu bayi yang diusap oleh Musailimah sampai mati nantinya nggak tumbuh rambut, saudara sekalian. Bahkan diriwayatkan sampai 7 keturunan anak-anaknya semuanya nggak punya rambut, pelontos semuanya. Kenapa? Berkat diusap oleh Musailimah. Pernah sekali waktu juga datang di zamannya tersebut ke Musailimah, ya Nabi Musailimah, saya punya sumur, sumurnya sedikit kering, tolong dong kau ludahi. Sebab aku dengar di kota Madinah ada orang mengeluhkan tentang sumur yang kering, datang kepada Rasulullah, diludahi sama Nabi Muhammad, langsung tumbuh itu air, banyaknya bukan main dan manis rasanya. Kata Musailimah, kalau gitu unjukin mana sumurmu. Ketika diarahkan ke sumurnya, Musailimah pun meludah. Begitu diludahi oleh Musailimah, subhanallah, itu sumur langsung kering, saudara sekalian. Digali nggak ketemu air lagi deh. Hebat ya, luar biasa yang kayak begini. Kita kalau ngeludahin sumur sebanyak-banyaknya juga tetapnya nggak bakal kering. Tapi lihat Musailimah, ada ihana namanya, penghinaan, dihinakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya istidraj. Istidraj adalah perkara yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang fasik, ahli maksiat, orang-orang kafir. Kadang-kadang memiliki perkara yang luar biasa, namanya istidraj. Dia nggak ngaku nabi, cuman subhanallah dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang seperti ini namanya istidraj. Seperti dukun atau semacamnya ya. Kadang-kadang bisa melakukan sesuatu hal yang aneh. Ada namanya istidraj. Hati-hati saudara sekalian. Kalau ada yang nanya, Bib, zaman sekarang kan kita bingung bedain orang soleh sama dukun. Kalau orang dulu dukunnya pakai baju hitam-hitam ya. Tapi kalau orang sekarang dukunnya udah baju putih-putih. Kadang-kadang pakai sorban juga, bingung kita bedain mana dukun, mana ustadz, mana orang alim. Gampang membedakan antara dukun dengan yang bukan. Lihat istiqomah nggak dalam ibadah. Kalau dia istiqomah dalam ibadah, bukan dukun, orang baik namanya. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, yang seperti ini bukanlah karomah tapi istidraj. Ini adalah perkara yang luar biasa diberikan kepada orang fasik. Dan yang terakhir adalah sihir. Yang ketujuh adalah sihir. Ini yang dilarang. Sebab sihir itu saudara sekalian didapatkan dengan cara dipelajari, mempelajari ilmu sihir. Wah subhanallah, yang namanya sihir ini saudara sekalian didapatkan ketika orang meninggalkan zikir pada Allah. Makanya sihir nggak bakal berpengaruh kepada orang yang berzikir pada Allah. Kalau orang selalu berzikir pada Allah, sebesar apapun usaha orang ingin mensihir siapapun nggak bakal mampu. Sebab terjaga dengan zikir atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil as-sihir ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang berikutnya adalah qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Menghilangkan nyawa. Ya, menghilangkan nyawa itu juga dilarang dalam Islam. Kecuali di sini perlu kita pahami, lihat qatlun nafsi allati haramallah. Menghilangkan nyawa yang diharamkan Allah. Berarti ada, Pak, menghilangkan nyawa tapi enggak diharamkan Allah. Ya. Iya kan? Menghilangkan nyawa tapi nggak diharamkan Allah. Kapan? Saat berjihad di jalan Allah, ya. Melawan orang-orang kafir harbi yang memerangi Islam dalam jihad, membunuh, ini tidak dilarang, ya. Menghilangkan nyawa tapi tidak diharamkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya ada pembunuhan yang diharamkan Allah, maka di sini dijelaskan oleh fuqaha, ya, bahwasanya membunuh ini menjadi 3 bagian. Ada yang namanya qatlul amdul mahad, ada qatlu khat'il mahad, ada qatlu sibhil amad. Yang pertama yang dilarang itu dari 3 perkara ini, ya, kita ulangi. Yang pertama amdul mahad, sibhil amad, wa khat'il mahad. Amdul mahad artinya murni kesengajaan, ya, murni kesengajaan. Yang kedua sibhil amad, mirip dengan kesengajaan tapi nggak sengaja dia, atau sengaja tapi tidak menggunakan perkara yang benda yang bisa membunuh. Nanti bakal kita bahas setelah ini. Yang 3 khat'ul mahad. Ketiga ini memang tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Yang tidak ada unsur kesengajaan, contoh orang lagi naik mobil ngantuk, nabrak, ngantuk nabrak, padahal udah berusaha, udah istirahat, subhanallah datang hal ngantuk sehingga menabrak orang. Hadza tidak ada unsur kesengajaan, ya, namanya khatal mahad, ya, atau itu namanya sibhal amad, sebab menggunakan benda yang mematikan, ya, mobil nabrak orang. Tapi khatal mahad kadang-kadang bukan dengan benda yang mematikan, ya, melempar temannya pakai jeruk, tahu mati tuh orang, ya. Ada orang lempar ke jeruk mati, ya, nggak ada yang mati, ya, tahu dilempar jeruk mati. Ada namanya khatal mahad. Atau orang lagi berburu memanah, nggak tahu salah panah kena orang. Ini juga tidak diharamkan Allah. Tapi yang diharamkan Allah kalau dia sengaja dengan benda yang mematikan dan sengaja kepada orang yang ditentukan, mati itu orang, ini yang dinamakan qatl amdul mahad. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 3 macam ini yang dimaksud membunuh yang diharamkan Allah itu 1, ya. Itu membunuh secara kesengajaan dengan benda yang mematikan. Ada namanya qatl amdul mahad. Qatlun nafs allati haramallah illa bil haq. Kecuali dengan cara yang dibenarkan. Oh, memang ada, Bib, ada. Seperti hakim, ya, memutuskan bahwa orang ini wajib dikisos. Maka hakim membunuh orang yang dituju, seorang muslim, dengan benda yang mematikan, tapi dinyatakan bil haq, sebab syariat yang membenarkan. Maka di sini perhatikan ini hadis, saudara sekalian, ada 3 gate, 3 ikatan di dalamnya, ya. Qatlun nafas allati haramallahu illa bil haq. 3 hal. Kalau memenuhi 3 syarat ini, maka itu yang diharamkan Allah. Tapi kalau tidak, itu tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah aklur riba. Memakan riba. Riba ini saudara sekalian, kalau kita jelaskan dalam segi fikihnya, mungkin kayaknya kurang cocok, ya, artinya panjang pembahasannya. Teman, sedikit kita jelaskan bahwa riba itu terbagi menjadi 4. Sebagian ulama mengatakan 3. Ada yang namanya riba fadl, ada riba nasa, ada juga yang namanya riba ajal, dan yang terakhir adalah riba gard. Kita bakal bahas yang paling sering terjadi adalah riba gard. Riba gard. Apa pengertian riba gard? Riba gard itu dijelaskan oleh ulama, kullu gardin jarul manfa'alil mugrid fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan keuntungan kepada si pemberi hutang itu riba. Ya, hutang piutang yang memberi keuntungan kepada si pemberi hutang, apapun bentuknya, walaupun tidak berbentuk uang. Seperti ada orang pengen ngutang sama kita, Beb, saya mau ngutang uang denganmu 1 juta rupiah. Kata kita bilang, oh boleh, saya pinjamkan engkau 1 juta rupiah, tapi dengan syarat ambilkan saya minum itu, ambilin air di kulkas, ya. Anda kasih duit 1 juta.
Sekarang saya dapat keuntungan nggak? Walaupun dia kembalikan 1 juta rupiah juga, tapi saya dapat keuntungan dari sini. Dengan syarat ambilkan saya air minum. Ketika dia mengambilkan air minum terus kita hutangkan dia, hazar riba. Apalagi kalau minta ditambahkan 1 juta, kembalikan 1 juta 100 ribu. 1 juta bayarin 1 juta 200 ribu, hazar haram. Nah ini terjadi saudara sekalian banyak. Hazar riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sering kita dapatkan di lingkungan kita sendiri. Masalah kayak koperasi simpan pinjam. Jadi kalau kita ada 5 orang atau 10 orang mengumpulkan uang, setiap bulannya 100 ribu, kemudian satu orang butuh. Dari uang tersebut dia butuh 5 juta rupiah, dia bilang baik, tapi dengan syarat nanti balikinnya 5 juta 500 ribu. Loh ini riba, bang, ini bukan buat saya, buat kembali kepada masyarakat. Ada riba kepada siapapun itu. Maka di sini harus hati-hati saudara sekalian. Banyak orang menggunakan riba dengan berkedok sosial. Ini buat kesosialan kita, buat inilah, bukan sosial, kesialan namanya. Bukan sosial kayak begini. Nyusahin orang. Mau nolong, jangan nyusahin orang ya. Wah, jadi jelas riba ini diharamkan oleh Allah. Bahkan ada 2 kelompok saudara sekalian yang dilaknat dan diperangi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pemakan riba, diperangi Allah. Allah memerangi mereka si pemakan riba. Dan bahkan orang yang membantu proses riba. Dan juga orang yang membawakan riba. Dan bahkan orang yang mencatat riba, mereka adalah orang-orang yang diperangi Allah. Nauzubillah. Orang kalau dia diperangi Allah kira-kira bisa meninggal husnul khatimah enggak? Enggak bisa udah. Hadza. Yang kedua adalah orang yang mengganggu para aulia Allah, mengganggu para kekasih Allah, mengganggu para ulama, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Sekiranya menyakiti para ulama, para aulia, mereka adalah orang yang diperangi Allah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka di sini hati-hati bahwa pemakan riba ada diharamkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah aklum malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini juga diharamkan Allah. Makanya bagi orang yang ingin membantu anak yatim, hati-hati ya. Jangan menggampangkan, khususnya yang merawat anak yatim. Engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah bisa merawat anak yatim, tapi ingat tanggung jawabnya besar, amanatnya besar. Kalau kita makan sedikit saja dari harta anak yatim, haram hukumnya. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, yang memakan harta anak yatim itu bagaikan orang yang memakan api dan memasukkan api dalam perutnya. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, guru kita, pernah bilang, dia memberikan cerita. Pernah suatu saat ada sekelompok orang naik perahu, di tengah laut datang badai, sehingga terombang-ambinglah kapalnya. Ketika badai udah reda, perahu atau bahtera nggak bisa bergerak. Kenapa? Kayu bakarnya basah semuanya, tidak ada korek yang bisa membakar kayu bakar. Sehingga akhirnya sang nahkoda bilang, coba siapa yang punya korek? Nggak ada yang punya, semuanya basah. Tiba-tiba datang satu orang soleh berdiri, dia bilang, udah saya bisa datangkan api. Gimana caranya ya alim? Kata ini alim, coba cari di antara awak atau di antara kita yang naik di kapal ini yang suka makan harta anak yatim. Bilang, oh fulan, terkenal itu, dia ngerawat anak yatim, cuman ngambilin harta anak yatim, makanin harta anak yatim. Katanya, udah panggil dia kemari. Ketika dibawa nih si pemakan harta anak yatim, Pak, dibawa nih sama orang alim, didekati kayu bakar. Suruh ngapain? Dia bilang, ayo tiup nih kayu bakar. Bilang, kenapa kok suruh tiup kayu bakar? Tiup biar nyala katanya. Bingung dia. Dia bilang, udah tiup. Ketika ditiup benar keluar api dari mulutnya saudara sekalian, sehingga kayu bakar pun menyala. Terkejut dia. Dari mana datangnya api ini? Dia bilang, dari harta anak yatim yang biasa kau makan di perutmu. Ini di dalam dunia, gimana nanti di akhirat? Nauzubillah. Jadi pemakan harta anak yatim itu sama dengan memakan api, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan perang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita batasan. Seorang muslim itu
wajib menghadapi orang kafir harbi ketika berperang. Kalau seandainya jumlah mereka itu 2 kali lipat tuh wajib kita hadapi. Apalagi kalau cuman sebanding ya, 1 lawan 1. 1 lawan 2 pun kita wajib menghadapinya, nggak boleh kabur. Kabur ini termasuk tawali yaumuz zahfi, kabur dari medan perang. Tapi kalau musuh kita lebih dari 2, 3, 1 banding 3, kabur nggak apa-apa ya. Apalagi kalau 1 banding 100 ya, lari aja udah, jangan dihadapin ya, nggak dilarang dalam Islam. Tapi kalau 2 orang wajib menghadapinya. Padahal dahulu saudara sekalian, waktu pertama kali turun wahyu tentang jihad, Allah bilang 1 lawan 20. Jadi seorang muslim 1 menghadapi 20 orang, nggak boleh kabur. Makanya saudara sekalian lihat dalam medan peperangan, kalangan kaum muslimin ketika berjihad, jumlah mereka itu mungkin lebih sedikit dibandingkan jumlah musuh sampai berkali-kali lipat. Di antaranya waktu Ghazwatul Mu'tah, perang Mu'tah, muslimin jumlahnya 20.000 orang, orang kafir jumlahnya 200.000 orang, 10 kali lipat. Tapi tetap dihadapin. Maka setelah sekian lama mereka berjihad seperti ini, turunlah wahyu berikutnya. Allah kasih keringanan buat orang Islam. Apa? 1 banding 2, nggak boleh kabur. Kalau kabur, ini adalah orang yang kabur dari peperangan, termasuk dosa besar. Wah kata, jadi orang Islam nggak boleh lari dari peperangan. Taib. Yang berikutnya adalah qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, mengkazaf atau menuduh zina. Kazaf itu adalah menuduh zina kepada al-muhsanat. Al-muhsanat adalah wanita yang terjaga. Wanita terjaga artinya memang nggak sering bergaul sama laki-laki. Wanita ini nggak sering bergaul sama laki-laki, bergaulnya sama perempuan. Ada muhsanat namanya. Al-ghafilat yang tidak menyadari apa-apa, tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dituduh. Al-mu'minat, dan dia mereka beriman. Wanita ini beriman. Jadi pokoknya menuduh wanita yang beriman akan tuduhan zina, hadza hukumnya adalah qazaf. Dilarang dan diharamkan Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mengentengkan lidah kita, oh fulan berzina, hadza haram. Enggak boleh selagi tidak ada bukti. Tidak ada bukti yang kuat. Bahkan pernah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab didatangi oleh beberapa sahabat. Datang kurang lebih ada 4 sahabat. Sebab zina ini saudara sekalian adalah satu-satunya maksiat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fahisyah, perbuatan keji. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, kata Allah, fahisyah. Sedangkan maksiat lain tidak dibilang fahisyah oleh Allah. Membunuh dosa besar tapi nggak dibilang fahish. Mencuri dosa besar tapi nggak dibilang fahish. Tapi berzina dosa besar dan hukumkan fahisyah oleh Allah, perbuatan keji. Makanya dalam masalah saksi dalam perzinaan saudara sekalian, itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan penyaksian dalam pembunuhan atau pencurian. Perzinaan harus 4 orang saksi yang melihat betul terjadinya perzinaan. Kalau enggak dihukumkan qadzaf. Sebagaimana ada 4 orang datang ke Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Mereka bilang, ya Amirul Mukminin, kami ingin menuntut bahwa fulan bin fulan telah berzina. Sayyidina Umar mengatakan, kalian udah menuduh seorang wanita berzina? Dia bilang iya. Kalian melihat, menyaksikan? Dia bilang kami melihatnya. Disumpah oleh Sayyidina Umar. Ketika mereka disumpah ditanya orang pertama, engkau benar melihatnya? Dia bilang iya, aku melihatnya ketika dia bersetubuh atau berzina dengan wanita itu. Yang kedua, iya aku pun melihat sama. Yang ketiga juga mengatakan hal yang sama. Pas orang keempat saudara sekalian ditanya, benar kau lihat dia berzina? Dia bilang enggak, aneh datangnya telat. Lihat memang seakan-akan mereka berzina, cuman enggak pasti sih, sepertinya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu kalian berempat dihukum qadzaf, dipecut sebanyak 80 kali pucutan. Kenapa? Menuduh orang berzina. Lihat hukumannya. Hadza qadzaf. Jadi selagi belum ada bukti kuat, atau belum ada pengakuan, atau belum ada saksi yang menyatakan 4 orang saksi melihat betul, maka ini dinamakan qadzaf. Hati-hati.
Jangan sampai kita kepancing saudara sekalian. Kadang-kadang nonton televisi, oh fulan begini, oh ini berzina. Ada seorang artis, tahu-tahu baru berapa bulan dia hamil duluan. Oh ada berzina, oh tahu dari mana? Ente ngelihat, hati-hati begitu kita bilang dia berzina, hukumnya qadzaf. Hukumnya qadzaf. Sebagaimana pernah di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ada satu wanita meninggal dunia. Maka ada satu tukang mandiin jenazah. Waktu dia memandikan jenazah, waktu memegang atau mengistinjakan jenazah wanita yang ada di hadapannya, ketika dia sentuh kemaluan itu wanita, pikiran dia, oh jangan-jangan nih wanita penzina nih. Jangan-jangan dia wanita penzina. Sejak saat itu punya pikiran kayak begitu, subhanallah, tangannya nggak bisa lepas. Sampai bingung, datang orang-orang, katanya orang-orang, udah ini mesti dipotong. Kalau nggak tangan situ nggak mandiin jenazah, kalau nggak dipotong bagian tubuh si jenazah ini, nggak bisa lepas, nempel. Waktu ingin dipotong, saudara sekalian, datang kabar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun datang menyaksikan keadaan itu. Kata Sayyidina Umar, benar nggak bisa dilepas? Nggak bisa dilepas. Sayyidina Umar langsung bertanya, apa yang kau ucapkan ketika memandikan ini jenazah? Apa yang ada di dalam benakmu? Tadi ya Amirul Mukminin, dalam benak saya menyangka kalau ini adalah wanita penzina. Kata Sayyidina Umar, ini sebabnya. Tanganmu nggak bakal bisa lepas kecuali kalau dihukum qadzaf dulu, dipecut dulu, baru bisa lepas. Akhirnya pecut saudara sekalian. Sampai 80 kali pecutan, begitu pecutan ke 80, lepas tangannya. Hada qadzaf. Jadi jangan gampang-gampang menuduh orang berzina. Beda kalau memang ada satu wanita terang-terangan saya berzina. Maka walaupun kita bicarakan setelahnya, tetap tidak dinamakan qadzaf. Qadzaf itu kalau ada wanita nggak pernah mengaku berzina dan tidak ada saksi yang menyaksikannya, terus kita bilang berzina, hadza nggak boleh, haram hukumnya. Hati-hati saudara sekalian, Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh menuduh apapun, khususnya masalah perzinaan. Wahakadha. Jadi intinya ini hadis sebenarnya mengandung makna yang sangat luas. Sebenarnya dalam satu malam nggak bakal cukup membahas ini hadis satu demi satu ya, tapi ini ibaratnya kita ini sesingkat-singkatnya deh. Kita singgung sedikit ini, singgung sedikit sini. Sebab kalau kita bahas dalam segi hadisnya, dalam segi fikihnya, dalam segi tasawufnya, itu nggak bakal kelar semalam. Tapi ala kulli hal, insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita. Yang penting kita tahu bahwa ini 7 perkara adalah dosa besar yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik juga hidayahnya sehingga kita terjaga daripada maksiat-maksiat ini. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu lina'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa zamtazatna bil mawaddati ha huna narfu aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا الشفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والأرواح أبي إخوانه من الأنبياء المرسلين ثم الأرواح من زمانها هنا بسببهم سيد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وهدي محمد بن تمسير وغورو جماد بن قول وكي أرشد بن هدي أحمد وكي هدي محمد أنوار بن هدي أحمد وغورو بدين بن دافيد وكي هدي مرزوكي بن ريمون وكي هدي مرشهيد بن مينغ وكي مرشهيد بن عمر وكي سال بن أتوم وهدي حسين بن هدي سيدين ومكين بن فكاد وهدي أسياد بن مكين وهدي ساسل بن مرين وهدي سامن بن بتang وكي هدي أحمد رفاعي بن مسجيا وكي هدي أسماوي بن هدي أحمد ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم يرفع درجاتهم الجنة ويكثر مثوباتهم ضعف حسناتهم نفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من علينا وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل معنا فينا سكيا أو محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا.